Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar 2. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar juga melibatkan pihak Indonesia, Belanda, dan BFO sebagai wakil dari negara boneka yang diciptakan Belanda. Lalu tujuannya untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda terkait kedaulatan Republik Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia, namun berbagai upaya diplomasi menjadi upaya diplomasi yang akhirnya berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Isi konferensi meja bundar ada 1. Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk sebagai negara serikat yang masih terikat dengan Belanda di bawah kepemimpinan Belanda. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada akhir tahun 1949. RIS akan bertanggung jawab atas semua bekas hindian Belanda. Penyelesaian masalah kedaulatan Irian Barat akan ditentukan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Pasukan tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KRIL akan bergabung dalam pasukan Angkatan Perang RIS atau ABRIS dan secara bertahap akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. KMB merupakan upaya diplomasi yang berbuah keberhasilan pembebasan Indonesia dari Belanda. Sebelum KMB, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan melalui diplomasi. Pada 1946 dilakukan perjanjian Linggarjati, kemudian pada 1948 dilakukan perjanjian Renville, dan pada 1949 perjanjian Rumroyen. KMB sendiri menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Rumroyen. Tujuannya adalah mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda. Dikutip dari buku biografi Muhammad Rum, Karir Politik dan Perjuangan 1924 sampai 1968 oleh Lin Nur Insaniwati, KMB bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh penuh dan tidak bersyarat kepada negara Indonesia Serikat (NIS) sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Renville. Para pihak yang turut serta dalam KMB mengupayakan agar KMB dapat dimulai pada 1 Agustus 1949. Mereka berharap konferensi diselesaikan dalam waktu 2 bulan, kemudian persetujuan yang dihasilkan KMB diusahakan selesai dalam waktu 6 minggu. Pada sidang pertama ditetapkanlah ketua KMB dan susunan para delegasi yang mengisi konferensi tersebut. Adapun beberapa kesepakatan yang berhasil dibahas dalam sidang pertama adalah: yang pertama, adanya ketua KMB Dr. Wedres; yang kedua, sekretaris jenderal KMB Mr. M.J. Prinsen; yang ketiga, ketua delegasi Belanda Mr. J.H. van Maarseveen; wakil ketua 1. Mr. D.U. Sticker; wakil ketua 2. Dr. J.H. van Rooijen; sekretaris Mr. E.E.J. van der Valk; dan para anggota yang terdiri atas menteri-menteri, anggota Staten General, dan pejabat lainnya.
Yang keempat ada Ketua Delegasi RIS Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Ketua MRAK Pringgodigdo, Sekretaris 1 Profesor MRD Dr. Supomo. Sekretaris 2 ada WJ Latumenten dan para anggota yang terdiri atas menteri-menteri, para perwira dan anggota parlemen. Yang kelima ada Ketua Delegasi BFO Sultan Hamid II, Wakil Ketua MRIAAG Agung, Sekretaris MRAJ Flair dan para anggota yang terdiri atas pemimpin-pemimpin anggota BFO. Lalu ada yang keenamnya Ketua Delegasi UNCI Merleha Kuchran, Ketua Mingguan Thomas K. Critchley dan seorang anggota bernama Raymond Herman. Kemudian pembahasan KMB diteruskan pada 16 September 1949 di Namen, Belgia, yang membahas peraturan dasar Uni Indonesia dengan Belanda, dan kesepakatan tercapai pada 18 September 1949 oleh perwakilan delegasi. Sampai pada 1 November 1949, semua kesepakatan dalam KMB akhirnya dirumuskan menjadi resolusi pelingkup, yang mana isinya yaitu 1. Piagam Penyerahan Kedaulatan, yang kedua ada Peraturan Dasar Uni Indonesia dan Belanda, dan ada juga lampiran status Uni dengan Indonesia Belanda. Resolusi pelingkup ini ditetapkan sesaat setelah Belanda menyerahkan kedaulatannya kepada RIS. Akhirnya, Dr. Wedres pun secara resmi menutup KMB pada 2 November 1949 dan persiapan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda yang akan segera dilaksanakan. Hasil dari konferensi meja bundar, setelah melakukan beberapa proses pembahasan oleh delegasi terkait, konferensi ini berhasil menghasilkan beberapa persetujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Penyerahan kedaulatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya sampai 30 Desember 1949. 2. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setelah 1 tahun penyerahan kedaulatan. Selain itu, RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Ratu Belanda. 3. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan catatan bahwa beberapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 4. Untuk menindaklanjuti KMB, diadakanlah Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949, yang mana dalam pemilihan tersebut terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Desember 1949. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.